atau Jaga. untuk supaya kita Benteng lah. Benteng untuk tidak kena gendam itu gimana? Kan emang udah percaya lah. Ya gimana ya? Kalau mau percaya itu kita kan belum ada bukti. Kita cuma nonton. Jadi kalau kita enggak langsung kita kan belum percaya. Jadi enggak percaya ya. Ya penasaran dari penasaran kan aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita berjumpa lagi sama Mas Adam Wahawa yang kemarin tuh siapa namanya Mas Ragil? Bukan, ada yang ke Herman. Katanya Herman. Hah? Herman itu siapa? Kan katanya diganti sama namanya Herman. Siapa sih Herman tuh? Adam. Hah? Adam. Emang ada yang bilang kayak gitu? Iya. Ada yang bilang kayak gitu sih. nama aslinya Herman gitu katanya. Katanya nama aslinya gitu, Wak. Herman. Iya. Malah baru tahu itu. Entah itu benar atau tidak, kita juga tidak tahu. Yang penting kita sekarang ketemu Mas Adam. Alhamdulillah. Gimana? Oke, monggo opening Mas Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang tidak bosen-bosen, yang tidak bosen-bosen nonton aku yang jelek ini. Ya, netizen bilang itu sama kamu ikan terus sekali kok. Semua netizen juga, semua lover itu kangen sama Mas Adam juga. Alhamdulillah. Yang udah bosen-bosen support terus ya. Support kami keluarga besar Suwantoro. Ya kan memang kebanyakan kan dari lovernya Abah gitu. Ya. Alhamdulillah. Untuk semuanya. Semoga panjenengan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keselamatan dimanapun berada. Amin. Dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Semoga tercapai segala cita-citanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Di malam hari ini kita lagi gibul ya. Ngobrol santai kongko bersama Pak Solikin Jamarulan Vlog dan Mas Ragil. Ini tadi saya nggak bawa sarung. Maaf ya, dulur-dulurku saya nggak sopan nih sebenarnya. Oh, aku juga jangan terlalu formal gitu. Hawanya itu sangat panas. Emang sekarang tuh sumu ya? Berapa hari terus? Berapa hari ya enggak hujan. Kirain enggak mandi. Kirain berapa hari enggak mandi. Tapi alhamdulillah nggih kita masih diberikan kesehatan. Terus rezeki jadi masih bisa ngobrol dengan saya. Aku itu gini loh Mas Adam. Kok saman lama enggak kesini kemana? Jadi ya kita jangan semua lover saya itu live seperti itu ya. Semua itu sangat merindukan sama Mas Adam. Semua menanyakan Mas Adam. Gimana Mas Adam? Gimana Mas Adam? Ya kan saya katakan apakah masih ada di pondok? Ada. Mau aku jawab enggak? Hah? Ya, di mana Mas Adam gitu? Di hatimu. Astagfirullah. Jangan sungkan-sungkan kalau berat. Pak Solikin jangan sungkan-sungkan ya. Kalau nanya di mana Mas Adam? Di hatimu. Kalau aku pergi maka tanyakan pada hatimu. Iya.
berat ketularan Ricky gue jedot aku ilmu percintaan. cinta. Jadi gini dulu, ini mumpung saat bersama Mas Adam, jadi kita ya bisa ngobrol-ngobrol bareng dan bisa Alhamdulillah. bertukar pengalaman ya Mas Adam ya. Ya, Ngobrol santai, mudah-mudahan ada manfaatnya ada gitu. berkahnya ya. Dan tidak ada manfaatnya ya wes Tinggalin aja. suruh pengampuro wae. Mumpung masih bulan puasa belum lebaran. Dilihat dari di sisi positifnya saja. Ya. Oh, ini kita hanya hiburan tok, ajang silaturahmi dan dengan terlalu bener-beneran. Ojo baperan. Nanti repot. baperan. Orang hidupnya kalau terlalu serius tuh ya repot. Dan daguyon tuh ya repot. Bikin nyantai saja. Bikin santai aja. Orang kalau terlalu hidupnya terlalu serius itu dia cepat mati. Makanya Mas Adam ya kerja ya hiburan gitu lah. Nanti kalau kita terlalu serius hidup tiba-tiba kita ada kecewa putus asa gantung diri repot nanti. Jadi kita diselingi dengan guyon kita tuh apa ya, guyon kita tuh ya bisa menambah umur, menambah rezeki karena kita bersilaturahmi. Rezeki ini ya kopi, rokokan, alhamdulillah. Kopi, rokokan, hidup jadi kopi wis berapa gelas. Alhamdulillah. Jadi udah saya bikin kopi lagi pakai gimana Mas Adam? Itu puasanya gimana? Lancar? Alhamdulillah. Lancar. Regil gimana? Alhamdulillah masih lancar juga. Kita sama juga mendoakan sedulur-sedulur ya, semoga puasanya juga lancar. Amin. Dan amal ibadahnya diterima dan nanti bisa mendapatkan kemenangan di hari raya Idul Fitri ya. Baju baru. Kalau seumur kita ya baju baru. Tapi ya seumur kita itu nomor yang ke belakang aja lah. Baru itu hanya hadiah buat anak-anak kecil lah. Ada baju baru itu. Kalau mau beli baju kan nggak harus nunggu hari raya. Tiap hari kalau ada rezeki ya kita bisa beli ya. Tiap hari tambah sakit pada kasih toko ya. Kalau aku belanja tuh udah nunggu lebaran, nunggu diskonan. Nunggu diskonan ya Allah. Nunggu diskonan, diskon gitu ada 30%, 50%. Tapi memang sudah mendekati itu ya. Dan mendekati lebaran kelihatan ya. Enggak, ngomong-ngomong kemarin tuh waktu digendam sama Kimau Jangkung itu loh Mas Adam, itu gimana rasanya, itu gimana, bisa enggak diceritakan sedikit saja? Gendam kalau menurut saya gendam itu kan kayak orang lupa diri gimana ya, lupa diri gitu loh. Gendam itu ya kesirap ya, kadang kesirap gitu. Jadi ilmu gendam tuh tergantung, tapi ilmu gendam tuh memang jos sih. Memang di gendam tuh ada yang memang benar-benar sepenuhnya lupa, ada yang memang dia tetap sadar, cuman dia udah bisa kontrol dirinya gitu loh. Dia tetap sadar tapi tidak kontrol gitu sama dirinya. Dia udah tidak punya kuasa sama dirinya. Jadi pikiran kita tuh nol gitu. Enggak, tapi kita tuh kayak mimpi lah gitu. Kayak mimpi gitu. Kita hidup dalam mimpi. Kan tubuh kita tidak bisa dikontrol kan. Tapi kita tetap hidup di dalamnya. Nah, untuk gendam sendiri banyak jenisnya sih. Nah, yang aku kemarin itu kan kalau pas digendam kayak gitu sama Timo itu kan loss kan. Jadi loss, udah punya kontrol. Oh gitu ya. Enggak, kan gini Mas Adam.
kalau di film-film kolosal ya di film-film kolosal itu kalau orang memang kalau punya sama-sama punya ilmunya, ilmu seperti ilmu hikmah ya kayak itu kan punya pagar ya. Iya. Apa waktu sampean digendam seperti itu memang untuk mengeluarkan ilmu pemagaran itu memang belum siap apa memang belum, gimana menurut panjenengan? Nah, yang kejadian kemarin itu, gendam kemarin itu lebih ke tingkatan ilmu. Karena meskipun kita punya ilmu, kalau lawan kita sudah terlalu jauh levelnya sama kita, jadi kalah level jauh. Jadi memang ilmunya Ki Mau Jangkung itu memang sangat-sangat tinggi. tinggi. Jadi memang kalau kita, setiap orang kan dikasih kemampuan yang beda-beda gitu. Itu tingginya misalkan di ajian ini, tingginya di ilmunya rendah kayak gitu. Terus orang kan beda-beda. Nah, gendam sendiri itu mungkin Kimong tuh jos di situ. Gendam itu. Berarti benar-benar gendamnya Ki Mau Jangkung itu sudah sempurna gitu ya? Ya, kan dia setengah siluman, ya kan. Jadi keilmuan tuh memang tidak bisa dianggap sepele. Oh, berarti kalau menurut saya dari cerita-cerita kolosal seperti film-film kolosal ya, itu berarti kalau Ki Mau Jangkung seperti itu berarti kan kalau ilmu hitam ya, itu berarti kan perewangan ya, seperti itu kan Mas Adam ya, benar. Untuk keilmuan tuh gimana digunainnya menurut dan sendiri ya gimana, kalau kita gunakan untuk kebaikan ya baik, keburukan ya buruk. Gitu. Jadi ilmunya cuma satu, jadi bagaimana ilmu itu digunakan. Pernah Mas aku dapat cerita ya, ini masalah ilmu gendam ya. Apa benar ilmu gendam itu bisa untuk pengobatan? Ada. Ini benar aku pernah ada cerita itu memang ilmu gendam atau ilmu apa namanya, ilmu sirup ya, itu memang benar bisa untuk pengobatan. Iya. Benar ya? Bisa. Contohnya seperti penyakit apa? Nah, kalau untuk pengobatan ya, gendam untuk pengobatan, misalkan kalau tentang pikiran gitu, nah, tentang kita mengkondisikan pikiran, kan lebih ke kejiwaan ya. Nah, itu kan kalau kejiwaan, kalau untuk baiknya apa jahatnya dulu nih? Ya kita dari segi baiknya dulu ya, positifnya ya. Pengobatan. Nah, untuk segi positifnya itu kita tuh bisa menggendam dia untuk mengeluarkan semua unek-uneknya. Ada kan orang udah legowo ya, dengan traumanya masa lalu kayak gitu kan. Nah, digendam itu untuk keluar kayak gitunya. Kayak apa ya? Kalau medisnya tuh apa sih? Kayak gitu tuh. Hipnoterapi atau apa gitu. Menurut medisnya. Kalau mati saya kurang tahu. Jadi mengeluarkan biar dia keluar. Dan caranya benplong jadi namanya keluar. Itu kan bisa pakai gendam juga. Itu ilmu gendam itu sama nggak seperti hipnotis? Sama. Kalau sama gendam itu ini sih kontroversi ya. Kontroversi, aku takut salah. Gitu. Tapi kalau menurutku, sepemahamanku itu mirip tapi beda. Iya. Kalau sepemahamanku ini punten nggih. Untuk saudaraku dimanapun berada, kalau aku salah aku minta maaf gitu, karena sepengetahuanku. Kalau hipnotis itu setauku itu biasanya dia dengan omongan dulu. Dibawa suges dulu ya, suges. Jadi pemikiran kita itu dibaca-bacain gitu. Seperti apa? Tidur gitu ya. Iya. Kan kita lihat biasa dari api langsung dia gitu kan. Ada hitungan. Tapi kalau gendam itu biasanya gagal kalau kayak gitu. Gendam itu ilmu spontan. Itu seperti kejadian-kejadian yang ada di lapangan itu kan seperti kayak digini kan tadi.
Nah, iya. Itu kan langsung kayak itu kayak spontan ya. kan spontan. Jadi perhiasan seperti itu langsung Nah, tercopotin semua. iya. Itu kan gendam dari sentuhan. Ada juga ilmu gendam dari ucapan. Kayak jenisnya Lap Seyuto gitu kan, yang punya Pati Gajah Mada itu. Jadi Lap Seyuto itu. jadi gini. Jadi untuk sementara ini kalau antaranya gendam sama si apa tadi? Hipnotis itu kan sekali lagi sudah mau disembuhin, terus gitu kan sembuh. Jadi kalau gendam itu memang ada sela waktunya untuk sembuh sembuhnya. sendiri atau gimana? Gimana? Gendam tuh aslinya apa ya? Ilmu warisan Nusantara kan. Iya. Nah, gendam itu menurutku itu tuh ilmu yang paten gendam. Jadi kadarnya tuh memang luar biasa. Dan dari gendam sendiri itu dia orangnya tuh ada yang jangka waktu, ada yang enggak. Kan kita sentuh masalah gini, lupa dia tuh. Setelah habis dia sadar. Sadarnya itu bukan karena dia sendiri. Mungkin dia kesenggol atau gimana. Ada sesuatu yang buat dia sadar. Suara bisa. Itu kadarnya kadar rendah. Kalau yang paten gendam itu dia ndak bisa dicabut kecuali sama orang yang menggendam dia. Dan kedua kecuali dengan orang yang ilmunya lebih tinggi dari orang yang menggendam itu. Energinya. Soalnya sepengetahuan saya, setahu saya di di lingkungan di masyarakat ya, pernah ada yang kena gendam seperti itu, seperti perhiasan itu yang dicopoti. Jadi tidak langsung dia itu sembuh, ya, dia ada jangka waktunya sekitar 1 hari atau 2 hari baru dia itu sadar. Gitu loh. Setahu saya itu. Efeknya tuh lebih nempel gitu. Terus ini Mas Adam, untuk namanya untuk menjaga atau untuk supaya kita benteng untuk tidak kena gendam itu gimana? Nah, kita harus hafal dulu ya, orang yang mudah digendam itu seperti apa. Kali nanti malah kita sibuk menjaga, malah kita masuk kategori itu, orang yang gampang. Gitu. Kalau masalah itu nanti kita privasi lah ya, kita privasi dulu, kita nanti pembicaraan nanti bisa nama tag aja, masalah itu ya. Gitu Mas Adam. Enggak, ini untuk umum sebenarnya. Untuk umum saudara ya. Sedikit edukasi dari yang aku tahu gitu kan. Kalau salah yuk mohon maaf. Nah, orang yang gampang digendam itu kita harus tahu ciri-cirinya. Biasanya orang yang gampang digendam itu orang yang kadang suka bengong. Kadang kita bengong gitu kan, kosong pikiran, kita lagi melamun, itu gampang digendam. Orang yang lagi melamun tuh gampang digendam. Terus orang yang senang menyendiri itu biasanya lebih gampang. Dia orang yang cepat fokus juga gampang digendam itu. Fokus itu gampang digendam. Jadi banyak kriterianya dan itu ada ciri-cirinya tersebut. Nah, gimana untuk kita biar tidak gampang digendam? Nah, itu ya kalau kita ya banyakin zikir. Jadi zikir dalam hati itu sudah termasuk bisa buat benteng ya Mas Adam. Seenggaknya kita tidak terlalu parah gitu kan. Meskipun kena gendam, misalkan kita ibadah kita udah bagus, kita zikir udah bagus, masih kena gendam lo, itu kenapa? Kan gitu kan, kadang orang ibadahnya bagus masih kerasukan. Aneh kan? Itu kenapa? Karena memang ada di setiap orang itu kita mempunyai ruang kosong. Ketika kita masuk ke ruang kosong itu, nah di situ semua gampang masuk. Kalau kita udah masuk ke ruang kosong. Dan setiap orang punya ruang kosong itu. Banyak celahnya ya. Banyak celahnya. Makanya itu yang manusia itu ada
9 lubang ya dah. Ya dah Mas Adam. Ada yang bilang 9, yang bilang 7. Oh gitu Tergantung ya. versi aja sih itu. Ya sepengetahuan saya tuh seperti itu. Makanya ada celah-celah yang bisa dimasukin seperti itu. Penasaran juga enggak? Iya. Seperti apa nanti gedam? Penasaran sih sebenarnya itu. Jadi karena insya Allah dulu ini pernah belajar seperti itu berarti sampai. Aku pernah belajar. Gendam itu sedikit banyaknya pernah belajar. Jadi memang kategorinya kayak gitu, gendam tuh ada yang harus dengan sentuhan, tergantung pelajaran dia gitu. Ada yang bisa dengan ucapan. Wah, itu berarti Terus kan banyak kejadian di rokok juga bisa. berarti kita harus hati-hati. Jadi langsung nanti kita digendam. pertanyaannya, kenapa aku bisa kegendam gitu kan? Kenapa? Mungkin itu kita beda level kali. Sama Kimong tuh, menghadapi Kimong tuh kita beda level. Jadi Ya, lebih sakti Kimaung, dan mungkin juga aku waktu itu kan lagi emang apa ya, lagi Galau. ya banyak Galau. pikiran lah gitu. Ya. Itu orang banyak pikiran tuh benar gampang kerasukan, gampang, pokoknya orang yang banyak pikiran itu pasti biasanya tuh imannya lagi turun. Jadi kan dia lebih ke pikiran kan. Nah disitulah banyak kadang yang kena bisikan-bisikan aneh. Jadi pasti langsung terbentur gitu. Kena bisikan-bisikan aneh. Terus kan kadang ada yang gantung diri, nyebur ke sungai gitu kan. Karena kan karena bisik-bisikan itu, karena kita udah nggak kuat, otak kita nggak kuat, terus iman kita nggak naik juga, lagi down. Bisikan itu makin kuat, ya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya sebagus-bagusnya itu, menurutku ya, sebagus-bagusnya orang itu, dia tuh yang bisa happy dengan semua kejadian. Karena tirakat paling bagus itu kan kita bisa menerima takdir, apapun takdir itu. Takdir buruk ya kita bisa menerima dengan lapang dada, takdir baik ya Berarti kita bisa. harus menerima Legowo ya, kotor dan kotor ya. jadi orang legowo tuh. Mas Ragil mau nyobain? Enggak mau biye. Ya, penasaran penasaran lah. aku. Penasaran. Jangan kan punya ilmu seperti kita kan nggak punya. Saya mau tes. Wah, bacaan enggak ini ya. dia gue lihat. Ilmu pengetahuan loh Mas. Gini Mas Akil. Ini mudah-mudahan aja. Ini jangan Kak sama Mas Akil ya. Jangan terlalu nekat ya. Jangan bukan terlalu nekat ya. Apa mungkin samanya itu karena apa penasaran, apa karena itu memang karena ada si Mas Ya Adam ini mumpung ketemu Mas Adam ya ini. Dulu kan ya sampai ngetik sendiri ya backgroundnya seperti apa tuh ya. Saya itu penasaran. Mau ketemu saya mau pembuktian nih. Gimana Pak Adam? Iya Mas Kin. Monggo. Bapak jadi kayak gini. Ya, enggak, kita tidak memaksa Mas Adam ya. Kita tidak memaksa. Jika kalau jenengan itu mau karena mau pembuktiannya Mas Ragil ke panjenengan, kita juga mbak memaksa. Seandainya sampean oke, ya monggo. Kalau sama nggak oke, nanti suatu saat kita akan berjumpa lagi, kita bisa pembuktian kalau memang sampean sudah siap. Kita nggak memaksa. Gitu. Tapi kalau Anda ya gimana ya? Jangan malu Mas Adam. Kita nggak memaksa. Tenang. Ya kita ini hanya hiburan toh ya. Menghibur masyarakat. Kita hiburan aja sih. Dulur-dulur biar terhibur ya. Yang penting tahu kisi-kisinya. Apalagi kan aku lihat berita kemarin tuh udah mulai banyak orang yang kena dendam lagi kan. Berita itu. Soalnya kan ya mungkin karena mau lebaran kepepet biasa. Mungkin kepepet, aku kemarin lihat baca juga banyak yang kena dendam. Tiba-tiba pada hilang. Jadi ini hanya sedikit edukasi aja.
mudah-mudahan yang bermanfaat. Ya. Kalau Mas Ragil mau itu ya enggak apa sebenarnya. Kita cuma hiburan Iya kan. hiburan. Kita Nah. hiburan. Tapi saya penasaran, benar-benar penasaran Mas Solikin. Ilmu-ilmu seperti itu gimana maksudnya? Apa memang benar ada apa enggak gitu katanya itu. Itu cuma dia tuh membuktikan bahwa dia itu kalau ilmu gendam itu yang dimiliki seseorang yang memiliki gendam itu memang ada gitu. Iya. Maksudnya itu. Memang kalau ada, dia tuh memang pengen pembuktian. Kalau memang ada, monggo. Kalau memang sampean itu mau membuktikan, monggo. Ini juga ada paksaan loh ya. Maaf loh ya, ini enggak ada. Ini bukan menantang sama ya, bukan tantangan ya ini ya. Oh, ya tantangan. Dikira ini menantang Kang Adam ini. Jadi kita mau buktilah. Soalnya ya maaf. Soalnya dulu itu kan namanya panjenengan kan namanya Ki Guncorot. Di channel Samen itu ya. Itu juga namanya Ki Kuncoro. Dan sepak terjangnya Ki Kuncoro seperti apa, dilihat video-videonya itu juga seperti itu. Gini loh ya, gendam itu lucu. Nunggu apa Pak Kin? Gak apa-apa. Yo wes, Tak sepilih ya. kita hiburan aja. Jadi Mas Ragil aja nih. Berarti gendam itu kalau mau biasanya kan apa nih permainannya kayak gimana dulu nih permainannya? Mau yang kayak apa? Kalau kita kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Yang jadi tahu gimana Mas Adam menurut Mas Adam? biar saya juga aman gitu loh. Ya, wes ini aja apa misalkan jadi kaku aja lah. Berarti gimana itu? Konsepnya gimana? Saya kosongkan pikiran. Kalau untuk pertahanan ya, gendam untuk pertahanan diri kita tuh lawannya itu harus emosi. Oh, jadi saya harus emosi. Kalau enggak emosi enggak. Kalau itu emosi kan. Kalau yang ada di masyarakat ya Mas Adam. Loh, kayak seperti ini Mas Adam. Kalau orang belanja, belanja diginikan. Kereta apa ya Mas Adam? Perhiasan. Iya. Kita buktikan seperti itu aja. Seperti itu. Yang sudah apa? Yang sekarang itu memang pasarannya seperti itu. Gitu loh. Kalau untuk kaku seperti itu kan kita kalau nggak ada orang yang emosinya naik kan ya jarang ya. Gitu loh. Soalnya memang ya benar kalau kita itu apa yang dia bilang itu ya lebih cepat cari musuh daripada mencari saudara gitu loh ya. Kalau kita jangan emosi, maksud saya tadi kayak gitulah seperti Samen kena gendam sama Kimau Jangung itu loh langsung ucapan begini ya nggak apa-apa gitu aja. Kalau kita emosi nanti berarti aku nonjok beneran ya beneran. Tidak apa-apa. Kita membuktikan kan kita hiburan kok. Gitu. Yes, monggo lah yang bersangkutan aja saya kembalikan. Sabar. Enggak, Mas Adam. Kini saya kembalikan sama yang mau pembuktian aja. Gini aja, Mas Agil mau pembuktian. Wes mau pembuktian yang gimana saya aku tak nyempil lah. Itu tadi. Marah gitu. Lah emang sampean bisa marah kan? Bisa. Loh, masa? Bisa, saya bisa marah. Semua orang kan bisa marah. Tapi marah kalau tidak ada alasan biasanya nggak bisa marah. Tahap lagi saya ya Kang.
Betul kan? Dimarahin. Iya enggak? Benar enggak? Lucu. Orang marah itu kalau enggak ada masalah kawitannya ya Iya. jarang bisa Ya, menghujat kalau marah. kalau saya itu ikut aja manut jeng. Aku Yang juga bersangkutan itu kamu nggak Mas ada, aku juga ya nggak ada intinya. Itu yang bersangkutan mau pembuktian ini sampean udah gimana? lama itu. Nonjok itu aja saya. Marah itu tadi. Iya, Cek. Kan emang udah percaya lah. Ya gimana ya? Kalau mau percaya itu kita kan belum ada bukti. Kita cuma nonton. Jadi kalau kita enggak langsung ya langsung kita kan belum percaya. Jadi nggak percaya ya. Ya penasaran dari penasaran kan kalau kita percaya atau tidak itu kan Karena belum itu ya. nah, belum Aku. Kiye lho. Tujune ora aku iki mau dia. Oh, ya. Dur, santai. Enggak, bagaimana udah apa-apa. Beneran. Enggak tuh, masih napas. Lihatin tuh, masih napas, masih santai. Enggak ya. Wong kita cuma hiburan kok. Enggak tenanan. Wis, boleh. Apa yang kamu rasakan? saya dengar ada ngomong apa tapi saya mau gerak enggak bisa. Ini gimana Pak Solik? Apa seperti Kang, gimana tadi Kang? Apa itu terasa terkunci apa gimana gitu Mas Adam? Nah, itu hanya acting aja sebenarnya. Konsepnya gimana ini? Itu hanya acting aja Pak Kin. Acting gimana tuh? Kalau sampean tuh ngapain coba? Tadi saya dengar sampai ngomong apa denger, tapi saya mau gerak itu enggak bisa. Oh. Nah, seperti itu. Dan juga Nah, ini nah, ini tolong dijelaskan. Ini kan tadi saya sebenarnya mau adegan lah. Tadi kok langsung ke aku ini gimana? Saya enggak bisa bergerak tadi. jadi gendam itu gimana kita fokusnya dia kemana arahnya. Nah, kalau aku ya aku tok kayak gitu. Nah, untuk yang kejahatan kita kan lupa. Jadi yang diserangnya itu ya plus lupa gitu. Iya Pak, gini pada Enggak yang suka dipakai jatuh itu kan gini. Misalkan bahasa itu milu aku gitu. Terus dia ikut. Oh, kayak gitu. Pakan. Nah, itu kan gendam dengan sentuhan biasanya. Itu juga gendam dengan ucapan. Untuk ucapan sih lebih harus ada perkaranya. Ilmunya mantan Enggak main-main. Oh, Joy itu Enggak maksud saya kok yo Kang. tadi bukan saya menantang loh Kang ya. Maaf sebenarnya maaf. Sebenarnya mau pembuktian tapi enggak sadar dia. Enggak sadar. Aku enggak sadar gini-gini aku. Iya. Jadi tapi gimana Pak? Ini hiburan loh. Itu hiburan. Hah? Tadi Enggak apa-apa kan? Enggak masalah. Aku kan kayak gini. Terus kamu kan gini. Loh. Iya kaget ya. Makanya aku tak langsung ke situ tak sepilkan bahwa kesamaan itu memang aku enggak bisa bergerak sama sekali tapi masih ada nyawanya. Bisa ada. Oh, enggak apa-apa sebenarnya. luar biasa nih Kang Adam ini. Enggak apa-apa ya. Itu acting sebenarnya, Pakin. Wah, udah habis pikir aku Pak ini. Iya. Yes, Enggak, itu enggak apa-apa, wis enggak apa-apa. Kita tak delok video kok. Penasaran. Piye gimana ceritanya? Ya, Dan saya kurang lebih seperti itulah.
Jadi memang gendam itu ya ilmu multi sih. Tergantung kita yang Jadi makainya. menurut saya seperti adegan seperti ini memang Saman itu enggak fokus, enggak konsen, kamu itu bisa digendam seperti itu. Enggak, soalnya kan Mas Ragil tuh nangtang kayak nangtang itu aku udah percaya gitu. Nah, itu lebih masuknya lebih cepat. Ya, tapi kan dia kan merasa pikirannya itu seperti Mas jadi kosong gitu. Nah, ketika kita mulai udah percaya, maka di situ kita meninggikan diri kita loh. Iya kan? Oh, ngapain sih udah percaya kan kayak lebih ke nangtang gitu. Terus diri kita tuh naik gitu kan. Nah, di sini kesadaran kita tuh tertinggal. Maka tadi hantam tuh langsung kena. Makanya jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu barbar lah bahasa. Sewajarnya. Makanya yang dinamakan sabar itu ya Pak. Ya, ini kan sadar bukan sabar. Enggak, maksud saya itu gini. Orang itu suruh sabar itu memang agar orang itu pikirannya tuh jangan sampai terlalu barbar, kosong seperti. Jadi selalu kesabaran kita itu selalu bisa dilindungi ya. Iya Pak, sampean jajal nggak? Enggak lah, si kuwi padha arep buktian lah. Baik, kelinci percobaan nih. Kelinci percobaan. Walau sampean ngomong percobaan, tapi kan sampean wis terbukti ya. Kalau direncanain malah game itu kalau direncanain itu malah kalau sepengalamanku ya malah gagal. Gendam itu kalau direncanain gagal. Dari hipnotis kan. Direncanain dulu. Mas itu berarti kan kan. Gendam itu lebih yang setahuku lebih kayak gitu. Ternyata menyerang dadak. Jadi makanya hati-hati saudaraku di mana berada. Kalau kita lagi perjalanan atau kemana tuh jangan banyak melamun. Karena kalau kita banyak melamun itu gampang banget. Orang kayak gitu gampang banget. Jadi perbanyaklah sholawat. Banyaklah zikir. Sholawat. Itu adalah salah satu tameng dari kita menjaga apa? Dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Kan kalau kejahatan itu kan tidak ada yang mau, tapi kan memang banyaknya kayak gitu. Jadi hanya mencegah saja. Mencegah kolbu. Jadi hati ya. Hati. Jadi menurut saya ya pribadi ya seperti sholawat seperti itu ya Mas Adam ya. Ini maaf loh ya kalau nanti kita ada sik atau perkataan yang kurang tepat, tolong diingatkan. Jadi gini, sholawat itu untuk bisa tameng untuk hati yang dalam ya Mas Adam ya, kolbu ya. Jadi apa benar seperti itu? Jadi biar orang itu tidak jadi kosong ya. Jadi untuk mengucap sholawat itu bisa jadi dari hati, bisa dari ucapan, kan seperti itu. Benar nggak? Jelas kita kalau tidak harus di dalam maupun di luar ya kita kegiatannya. Alangkah baiknya kita selalu ya, lupa diingat lagi. Kan kita harus ingat terus itu ya kita kan bukan wali, bukan orang soleh juga, biasa aja. Lupa ada lupanya itu pasti. Al-insan mahal kotok. Jadi kan ketika kita beraktivitas ya sebisa mungkin kita ingat sebisa mungkin entah itu zikir dan selawatan. Nanti lupa ingat lagi, baca lagi. Ya kalau memang lupa itu Mas Adam ya. Kalau lupa itu memang sudah bawaan dari kecil. Lupa itu yang manusia. Lupa itu kesempurnaan dari manusia. Al-insanu mahal kotok. Kita itu tempatnya salah dan lupa. Jadi jangan berputus asa, salah ya wes ngaku salah wae. Lupa yang aku lupa. Jadi oke. Cukuplah. Nah, begitu ya saudara, ini ada tadi sebetulnya cuma ngobrol-ngobrol tapi
ternyata Mas Ragi terkena juga ya. Jadi Jadi penasaran tapi bukan tantangan ya ini bukan tadi tantangan. dulu Pak. Bukan Tapi tidak tantangan. sengaja, memang nggak sengaja. Iya. Kita lagi Jadi ngobrol-ngobrol. ini hanya hiburan. Oh. Mudah-mudahan ada manfaatnya Ya. gitu, ada pelajaran yang bisa dipetik. Semoga panjenengan juga terhibur ya. Hiburan. Dan emang enggak semua orang bisa kayak gitu tuh, kena semua enggak. Kenapa banyak kejadian seperti itu? Karena banyak yang orangnya itu tadi, dia tuh milih-milih target gitu loh. Enggak semua orang bisa kayak gitu. Ada, aku takutnya kalau aku ngomong lebih jauh nanti malah dipelajari ya repot gitu kan. Gini, Mas Adam, Jadi kalau Intinya saja. kalau intinya saya, saja. kalau intinya saya gini, seandainya panjenengan mau mempelajari ya, saya sebagai mau belajar ke sampean itu kalau menurut saya untuk apa? Untuk pengobatan. Jadi apabila ada saudara-saudara kita yang lagi sakit seperti itu, waktu di jalan kita waktu keluar seperti itu bisa menolong apabila pas mendadak seperti itu. Bukannya kita itu belajar di sana aja, enggak seperti itu. Kita mau belajar seperti itu mungkin ya, kalau ada yang mendadak gitu aja waktu kita di jalan. Soalnya saya itu juga orang jalanan, kadang kirim kerupuk, kirim terop seperti itu. Kalau ada orang yang sakit yang mendadak, kita bisa membantunya, menolong lah. Oh, ini juga kita juga mbak memaksa kalau masalah itu nanti biar dipikirkan sama Mas Adam sendiri. Iya. Aku yang bikin. Konsep. Bisa untuk saudaraku semuanya dimanapun berada, mudahan hiburan kita ini ya ada manfaatnya, intinya ada manfaat. Memang intinya seperti itu, dimanapun kita berada usahakan jangan lupa, kalau lupa ya ingat. Jadi kalau kita ketemu sama orang-orang yang buat jahat dengan media kayak gitu, nah kita udah jadi sasarannya. Ya setidaknya kita itu selalu di kolbu di hati ya, itu selalu berzikir sholawat yang lebih bagus seperti itulah gitu ya. Cuma yang bisa kita sampaikan ke penjenengan semua itu cuma seperti itu, dan apabila ada yang lebih lagi panjenengan mungkin lebih tahu lah, lebih tahu ya kita dibantu lah gitu. Jangan menghujat, kami kita saling memperbaiki, jangan menghakimi gitu. Ya dulur, cukup sekian video Mas Rage, Mas Solikin dan Kang Adam. Apabila ada kata-kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati sampean panjenengan, saya minta maaf sebesar-besarnya ya Mas Adam ya. Monggo ada yang disampaikan lagi? Monggo. Aku mau minta maaf dulu sama Mas Ragi. Aku tadi minta maaf dulu sama Mas Ragi. Ini hanya sekedar menambah keyakinan aja. Ya hanya hiburan, jangan terlalu baperan lah. Nusu. Wes sampean yang merasa ini settingan ya wes settingan aja. Hiburan memang kita hiburan kok. Matur suwun, itu sudah menyaksikan di berada. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dimanapun berada, sehat selalu. Oke, tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.